Evaluasi asumsi adalah proses menilai validitas, relevansi, dan dampak asumsi yang mendasari argumen, keputusan, atau tindakan. Setiap argumen atau keputusan sering didasarkan pada asumsi yang tidak selalu eksplisit, sehingga mengevaluasi asumsi ini penting untuk memastikan keputusan yang dibuat adalah berdasar dan logis. Berikut adalah cara untuk mengevaluasi asumsi dengan efektif. 1. Mengidentifikasi asumsi. Sebelum mengevaluasi asumsi, Anda perlu terlebih dahulu mengidentifikasinya. Asumsi bisa berupa anggapan, keyakinan, atau pernyataan yang diterima tanpa bukti atau analisis. Asumsi seringkali tersembunyi atau tidak dinyatakan secara langsung. Pertanyaan kunci, apa yang dianggap benar dalam argumen ini tanpa bukti? Apakah ada sesuatu yang diabaikan atau diterima begitu saja? 2. Mengukur kevalidan asumsi. Evaluasi apakah asumsi tersebut valid dalam konteks yang diberikan. Asumsi yang valid harus didukung oleh fakta, data, atau bukti yang relevan. Asumsi yang tidak valid dapat menyebabkan kesalahan dalam argumen atau pengambilan keputusan. Contoh, jika sebuah perusahaan mengasumsikan bahwa permintaan untuk produk mereka akan terus meningkat karena trennya saat ini, asumsi ini harus didukung oleh data tentang tren jangka panjang, bukan hanya lonjakan sementara. Pertanyaan kunci, apakah ada bukti atau data yang mendukung asumsi ini? Apakah asumsi ini didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan? Ingatlah, tidak semua asumsi yang valid relevan dengan situasi atau argumen tertentu. Asumsi harus berhubungan langsung dengan keputusan atau pernyataan yang sedang dipertimbangkan. Contoh, jika seseorang mengasumsikan bahwa keberhasilan pendidikan seseorang bergantung pada IQ, ini mungkin valid dalam beberapa kasus, tetapi tidak relevan jika faktor-faktor lain seperti motivasi, dukungan keluarga, dan kesempatan pendidikan juga memiliki pengaruh besar. Pertanyaan kunci, apakah asumsi ini relevan dengan masalah atau argumen yang sedang dibahas? Apakah asumsi ini berpengaruh langsung pada hasil atau keputusan? Menguji kekuatan asumsi. Asumsi yang kuat adalah yang mampu bertahan di bawah pengujian kritis dan berdasarkan bukti yang dapat diandalkan. Kekuatan asumsi juga bergantung pada seberapa besar dampaknya terhadap argumen atau keputusan yang dibuat. Seberapa besar ketergantungan argumen ini pada asumsi yang diajukan? Apa yang terjadi jika asumsi ini ternyata salah? Apakah seluruh argumen runtuh atau masih berdiri? 5. Mempertimbangkan asumsi alternatif. Kadang-kadang, asumsi yang dibuat bisa digantikan dengan asumsi lain yang lebih baik atau lebih relevan. Dengan mengevaluasi asumsi alternatif, Anda bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mungkin menemukan asumsi yang lebih mendekati kebenaran. Dalam sebuah proyek, asumsi bahwa teknologi baru akan meningkatkan efisiensi bisa digantikan dengan asumsi bahwa efisiensi bergantung pada pelatihan pengguna yang memadai, bukan hanya teknologi. Pertanyaan kunci, apakah ada asumsi lain yang bisa dibuat dalam situasi ini? Jika kita mengganti asumsi ini dengan asumsi yang berbeda, bagaimana hasilnya berubah? 6. Memeriksa bias atau ketidakseimbangan. Asumsi seringkali berasal dari bias atau pandangan pribadi. Evaluasi asumsi harus mencakup pemeriksaan terhadap bias yang mungkin mendasarinya. Asumsi yang didasarkan pada bias cenderung menyesatkan dan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Contoh, asumsi bahwa semua orang muda menyukai teknologi bisa mencerminkan bias generasi, padahal mungkin tidak semua orang muda tertarik atau terbiasa dengan teknologi. Apakah asumsi ini dipengaruhi oleh bias pribadi, budaya, atau sosial? Bagaimana asumsi ini mencerminkan pandangan yang lebih luas atau perspektif yang terbatas? 7. Mengukur dampak dari asumsi. Ketika asumsi salah atau tidak akurat, dampaknya terhadap keputusan atau argumen harus dipertimbangkan. Asumsi yang kritis mungkin mempengaruhi seluruh hasil, sementara asumsi yang kurang penting mungkin hanya memberikan dampak kecil. Contoh, dalam strategi bisnis, asumsi bahwa pasar akan tetap stabil dapat mempengaruhi seluruh strategi perusahaan. Jika asumsi ini salah, dampaknya bisa sangat besar, seperti hilangnya keuntungan atau bahkan kebangkrutan. Pertanyaan kunci, apa dampak dari asumsi ini jika terbukti salah? Bagaimana asumsi ini mempengaruhi keputusan atau kesimpulan? 8. Melakukan pengujian realitas. Seringkali, asumsi dapat diuji di dunia nyata melalui eksperimen, survei, atau pengumpulan data tambahan.
Jika memungkinkan, pengujian ini dapat mengungkap apakah asumsi tersebut benar atau perlu disesuaikan. Sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan dapat melakukan survei pasar untuk menguji asumsi bahwa target audience benar-benar menginginkan fitur-fitur tertentu. Pertanyaan kunci, bisakah asumsi ini diuji melalui penelitian atau eksperimen? Apakah hasilnya konsisten dengan asumsi yang dibuat? Zeman memperhitungkan ketidakpastian. Asumsi tidak selalu hitam putih. Terkadang mereka hanya berlaku dalam kondisi tertentu atau dengan batasan tertentu. Ketika mengevaluasi asumsi, penting untuk memperhitungkan kemungkinan ketidakpastian dan variabilitas. Contoh, asumsi bahwa penjualan akan meningkat pada kuartal berikutnya bisa didasarkan pada tren historis, tetapi juga harus memperhitungkan ketidakpastian ekonomi atau faktor eksternal lainnya yang tidak bisa diprediksi. Pertanyaan kunci, apakah asumsi ini berlaku dalam semua situasi atau hanya dalam kondisi tertentu? Bagaimana kita bisa mengakomodasi ketidakpastian dalam asumsi ini? 10. Memperbarui atau menyesuaikan asumsi. Setelah mengevaluasi asumsi, mungkin perlu untuk memperbarui atau menyesuaikannya sesuai dengan bukti atau kondisi baru. Asumsi yang sebelumnya valid bisa menjadi tidak relevan ketika situasi berubah, sehingga fleksibilitas dalam memperbarui asumsi adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Pertanyaan kunci, apakah asumsi ini perlu diperbarui seiring dengan perubahan keadaan? Bagaimana asumsi ini bisa diadaptasi untuk tetap relevan? Kesimpulan, evaluasi asumsi membantu memastikan bahwa argumen, keputusan, atau strategi yang diambil didasarkan pada informasi yang tepat dan tidak sekadar asumsi yang tidak diuji. Proses ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi bias, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih robust dan berdasar pada kenyataan. Demikian, semoga bermanfaat.